Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ini salah satu program yang mungkin di sekolah-sekolahnya tidak ada. Tidak ada bidang tentang ini, itu tidak ada ya, penanaman karakter. Kita kasih aplaus untuk SMA, kita SMP, kita ya, pesantren. Saya mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu. So can you speak English? Karena kayaknya di bawah ada tulisannya ya. Kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Arab begitu. Oke, nanti mungkin ada. Okay, so my name is Santi Andriani. You can call me Mam Santi. Yeah, my students usually call me Mam Santi. I'm a lecturer in English Education Department. Jadi saya memang mengajarnya bahasa Inggris di kampus. Ya, jadi mengajar memang pendidikan bahasa Inggris untuk teman-teman mahasiswa. Kemudian I live in Jepara. Jadi every great achievement. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Jadi setiap pencapaian itu dimulai dengan langkah yang kecil. Tidak ada teman-teman itu naik tangga langsung naik paling atas. Kan nggak bisa. Nanti bahasa kita kejungkel ya, jatuh. Makanya dimulai dari tangga yang paling bawah ya. Sama dengan relate dengan studi bahwa hafalan itu apakah langsung kan dari lembar per lembar atau kemudian ada yang juga dari apa ya separuh dulu dan sebagainya. Maka memang dari ayat ya Bu, dari sini. Oke, ayat per ayat begitu. Nah, itu sama ya dengan quote ini. Oke, sekarang siapkan, ini ada tes psikologi sedikit. So prepare yourself, prepare your note, okay? Wait ya, part 1 bagian 1 ini tentang kepercayaan diri dan kemandirian. So we have 5 questions ya. Silakan ditulis aja nomor 1 ya, nomor 2 ya, atau nomor 3 tidak, it's up to you. Oke, saya merasa percaya diri. Nah, karena sudah SMA ini. Saya merasa percaya diri dalam mengambil keputusan penting untuk masa depan saya. Just answer yes or no. Ya. Number 2, saya tidak takut mencoba hal baru, meskipun ada risiko gagal. Kadang-kadang ada remaja yang nggak berani mencoba. Nah, silahkan, ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, sesuai dengan kondisi masing-masing. Part 3, ya, this is about your readiness ya. Jadi ini tentang kesiapan menghadapi masa depan. Nah, kesiapan menghadapi masa depan, tinggal dipilih A, B, or C. A, B, or C. Oke, number 1, jika saya menghadapi tantangan baru, teman-teman menghadapi tantangan baru, saya akan apa? 1, menghadapinya dengan optimis dan mencari solusi. 2, merasa cemas. Nah, gitu ya. Tetapi meskipun cemas, mencoba menyelesaikan. Yang 3, menghindari aja. Udahlah, kalau ada masalah tinggal aja. Nah gitu. Cari yang lain ya. Nah gitu ya. Number 1. Oke, lanjut. Nomor 2, dalam memilih jurusan atau karir, meskipun mungkin yang kelas berarti berapa? 9 ya. Kelas 9, 10 belum. Ya, tapi dicobain. Dalam memilih jurusan atau karir, saya lebih cenderung apa? Berdasarkan minat dan kemampuan. Yang B, berdasarkan saran dari keluarga atau teman. Yang C, masih belum yakin. Saya belum yakin ini. Nah gitu. Nah silakan dipilih. A, B, or C. Ya, sudah? Sudah ya? Oke, coba Mbak klik. Nah ini masih. Jika saya gagal dalam sesuatu, kalau teman-teman itu gagal, terus ngapain? A, belajar dari kesalahan dan mau mencoba lagi. Merasa kecewa, tetapi tetap mencari cara lain. Yang sih merasa putus asa dan sulit untuk bangkit kembali. Adik-adik itu lahir di era digital.
Nah, kalau remaja itu banyak sekali fenomenanya banyak. Ya, fenomenanya banyak. Wong Bu Santi aja pernah remaja. Apa sih remaja? Insecure. Ada yang merasa insecure kadang-kadang? Oke, banter boleh bilang insecure itu. Yang kedua, FOMO adalah fear of missing out. Pokoknya takut ketinggalan. Takut ketinggalan tren, betul nggak? Itu remaja, that's normal. Ya, itu remaja. Kemudian ada FOBO, ada yang tahu? Fear of better option. Fear of better option. Takut untuk memilih itu kadang ragu. Itu remaja. Aduh, ini masih ragu. Saya ini masih ragu. Ya, nah itu fear of better option and hype culture. Nah, tadi hampir sama dengan FOBO ya. Jadi budaya apa ini sekarang yang sedang tren? Model kerudung yang meleot, yang pasmina gitu kan. Terus bahannya bahan kaos ya. Bukan kayak kita yang ibu-ibu itu bahannya ya begini ini. Ya seperti ini, kita tidak pakai yang model apa namanya pasmina yang bisa meleot itu kan bisa nekok-nekok gitu tuh. Atau gimana itulah Mbak ya. Kan seperti itu. Itu hype culture. Ya. Selanjutnya influencer. Punya idola enggak? Siapa? Siapa tadi? Oke. Jadi pasti remaja itu pasti punya idola. Selanjutnya apa? Overthinking. Ada yang merasa overthinking? Kok hidup saya begini sih? Kok teman kok iso ngono iku piye? Nah, gitu ya. Ada nggak overthinking? Ada. Oke. People pleasing. Tahu nggak ya? Orang yang pokoknya tidak bisa bilang tidak. Nggak enakan, nah itu loh bahasa itu mau saya kasih. Nggak enakan, pokoknya nggak enakan. Yang terakhir, ya, yang terakhir, quarter life anxiety. Merasa cemas, khawatir dengan sesuatu hal, itu ada yang begitu? Ya, apa yang Mbak khawatirkan, Mbak? Semuanya ya, semuanya pokoknya dikhawatirkan gitu ya. Oke, ini adalah gejala yang memang dialami oleh para remaja. Nah, santri di sini remaja enggak? Remaja, masuk anak-anak ya kan? Nah ini, jadi kita ada di era yang digital dengan kondisi remaja itu ya pasti ada mengalami hal semacam ini. Nah gitu, kita ada mengalami hal semacam ini. Nah, bagaimana dengan Raden Ajeng Ibu kita Kartini ya? Ya, nah ini. Sekarang kita masuk di Ibu kita Kartini. Lahirnya itu kapan? Dengan hafal. 21 April 1870. Lahirnya di mana? Mana orang Jepara ini lahirnya Ibu kita Kartini ya? Jepara. Nah, kemudian Ibu kita Kartini itu bisa sekolah enggak? Bisa. Nah, sekolahnya di mana? Sekolah Belanda. Sampai berapa? Umur berapa dia? Oke, diklik Mbak. Oh, ini sudah diklik ya ternyata. Oh, gak bilang-bilang ini sudah dikeluarkan. Nah, ini ya. Nah, ini sudah menempuh pendidikan dia itu di ILS ya, Europe Library School. Ya, dia di situ sampai usia 12 tahun dan dia juga belajar bahasa Belanda. Setelah itu dia bisa nggak sekolah? Nggak bisa. Dia diminta oleh orang tuanya, bapaknya untuk dipinang. Sebelum dipinang, dipingit. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini itu mengalami pingitan. Nah, ketika dipingit, dia itu terus menyerah, lemas, tidak melakukan apapun atau dia bergerak. Nah, ngapain dia? Menulis. Nah, betul. Jadi karena dia dipingit, rasa berontaknya luar biasa. Itu. Wong dia pengen sekolah kok tidak boleh. Maka dia menulis. Menulis surat ke siapa? Ke temannya. Namanya siapa? Namanya. Styrofoam malah. Stella. Nah, ya. Jadi dia itu Raden Ajeng Kartini setelah dia memulai dipingit,
Dia tidak hanya diam saja, tetapi dia tetap berontak, berusaha untuk merubah tradisi itu dengan cara bagaimana? Dia menulis surat bercurhat kepada temannya menggunakan bahasa apa? Kalau dengan temannya menggunakan bahasa Belanda. Nah, gitu ya. Setelah itu dia menikah. Nah, menikahnya dengan siapa? Bupati mana? Bukan Blora ya, Bupati Rembang. Dia kemudian pindah ke Rembang. Dia menjadi ibu rumah tangga saja atau dia punya gebrakan lain? Apa itu? Membuat sekolah kalian membuat sekolah perempuan namanya sekolah Kartini. Nah, bayangkan. Zaman dulu, coba. So can you imagine ya? Teman-teman bisa membayangkan tahun 18 di saat itu masih ada penjajahan. Perempuan semuanya diperbudak. Nah, bagaimana usaha Kartini betul-betul supaya bisa meningkatkan kapasitas diri sebagai perempuan. Dia mendapatkan jodoh yang bisa mensupport oleh Kartini, sehingga dia membuat sekolah Kartini. Nah, ini perjuangan Kartini. Ya, yang pertama apa? Memperjuangkan hak pendidikan. Jadi Kartini itu berjuangnya tidak pakai pisau, tidak pakai pedang, tidak pakai apa zaman dulu itu pakainya ya? Tombak, apalagi? Bambu runcing, tidak pakai itu. Dia pakainya adalah pendidikan. Jangan dikira beliau tidak pahlawan juga. Nah, gitu ya. Yang selanjutnya melawan tradisi. Dulu. Tapi kalau sekarang kan semua boleh, mau laki-laki, mau perempuan boleh sekolah setinggi-tingginya. Betul enggak? Itu perjuangan dari R.A. Kartini. Yang ketiga, mendorong perempuan supaya berani. Dia berani melawan tradisi yang biasanya pokoknya perempuan hanya ibu rumah tangga, dia hanya di ranah domestik saja. Ya, tetapi dia melawan itu. Ya, Kartini mengajak kita untuk berani. Nah, itu. Kemudian menolak pandangan bahwa perempuan hanya berada di ranah domestik. Tidak hanya itu. Kartini menolak pandangan bahwa perempuan harus berada di ranah rumah saja. Nah, gitu. Dan itu sudah terbukti. Yang terakhir, menjadikan pendidikan sebagai jalan perubahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Kartini melawannya tidak dengan benda-benda yang tajam, tetapi dia menggunakan pendidikan. Nah, kalau kita sudah tahu gimana cara kita bisa ngikuti jejaknya Kartini, tetapi kita santri itu seperti apa? Nah, gitu. Yang pertama tadi, kita harus menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wajib, nggak hanya muslimin loh, tapi juga muslimat. Nah, yang pertama wajib ini. Dan adik-adik di sini bagian dari mengikuti apa perjuangan Kartini, yaitu belajar, menuntut ilmu. Ya, kemudian ada lagi makalah ya. Pokoknya sekolah itu setinggi-tingginya, walau di Sweden sampai pada Cina. Tapi sekarang tidak hanya Cina, banyak juga santri yang dia itu kuliahnya tidak hanya di Mesir, tidak hanya di Maroko, tetapi di Amerika. Banyak itu. Nah, gitu. Karena ilmu itu tidak hanya di 1, 2 luar negeri, enggak, daerah luar enggak, tetapi di semuanya. Ya, kita bisa. Kalau teman-teman ada yang mau di Amerika, wah, silakan. Inggris ada enggak? Banyak santri yang di Inggris juga banyak. Yang kedua, setelah berilmu, yang kedua akhlak. Ya, yang menjadi nilai-nilai pesantren, pondok, tahfidz, alhamidiyah, apa saja nilainya? Oke, ada disiplin ya. Paling tidak disiplin dan tanggung jawab. Ya, disiplin and responsibility. Oke, maka harus tetap itu. Nanti kalau adik-adik sudah keluar, jangan meninggalkan nilai-nilai alma mater. Jangan, ada disiplin, ada santun, ada bersih, itu penting. An-nazafatu minal
minal iman. Nah, gitu ya. Yang ketiga apa? Nah, tangguh ya dan berkarya. Kenapa saya nulis ini? Karena Kartini itu tangguh sekali. Dia pokoknya meskipun tidak boleh, dia tetap melakukan itu karena itu hal yang baik. Dan dia berkarya. Dengan apa karyanya? Tulis. Nah, adik-adik sekarang karyanya ya tidak harus menulis surat gitu, enggak. Tetapi menulis kemudian ditaruh di media digital masing-masing. Ini itu bisa. Nah, gitu. Jadi tangguh dan berkarya. Berkarya ini sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi setiap anak memiliki kompetensi masing-masing, memiliki keunikan masing-masing. Yang selanjutnya tadi, kita harus memanfaatkan media yang adik-adik punya, tidak hanya untuk status saja, ya, tidak hanya untuk status atau melihat status di mana gitu, tidak hanya itu, tetapi itu bagian dari media dakwah. Ya meskipun sedikit, nggak apa-apa. Menurut Imam Syafi'i, ditulis. Nah gitu. Besok lagi menurut Imam Hambali, gitu. Ya enggak apa-apa, itu hal yang baik. Nah gitu. Yang selanjutnya, kuat menghadapi insecure dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Masih enggak ya begitu teman-teman? Saya kok enggak bisa ya? Masih ada membandingkan dengan teman begitu? Teman-teman harus menghormati guru, orang tua, dan teman. Nanti kalau teman-teman sudah lulus, ya tetap harus hormat dengan gurunya. Karena tidak ada guru kok terus selamanya ya. Guru itu tidak kemudian selesai kemudian tidak jadi guru, tidak ada. Ya sama dengan orang tua kita. Yang terakhir, khairun nas anfa'uhum linnas. Teman-teman, ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau pinter dipek dewe, nanti nggak ada manfaatnya. Nah gitu, bahasa saya pinter dipek dewe. Ya, tapi kalau teman-teman kemudian bisa menularkan ilmunya, maka itu nanti akan bermanfaat dan barokahnya, gitu ya, rezekinya, gitu, pahalanya kembali ke orang yang tadi memberikan ilmunya. Hanya ini saja. Jadi kalau teman-teman bilang, waduh gimana ya caranya kita bisa mengikuti perjuangan Kartini. Kalau teman-teman ini sebagai santri dan masih belajar, maka belajarlah yang rajin. Kalau menghafalkan ya yang konsisten, tidak kemudian setelah ini besok enggak ini nanti hanya sak lembar aja, besok setengah lah. Nah gitu. Maka harus konsisten. Oke. Terus lagi coba. Ini. Berpikir namanya think win-win. Jadi sebenarnya kalau Stephen Covey pakainya bahasa Inggris. Think win-win. Berpikir menang-menang. Jangan berpikir saya menang, kamu kalah. Nah, itu namanya think win-win. Ya, jangan kemudian think I win and jealous. Jadi maksudnya apa? Enggak kelihatan. Maksudnya adalah sekarang itu eranya itu bukan saling menikung untuk menang, tetapi saling berkolaborasi. Kalau nanti ada yang satu sudah naik, ayo dibantu. Jangan kemudian saya harus nomor satu, paling nomor satu, yang lain temannya di belakang. Think win-win. Kebiasaan selanjutnya. Nah ini, pahami dulu, baru dipahami. Artinya apa? Teman-teman, jangan selalu minta, kamu harus mengertiin saya, kamu harus tahu maksud saya. Tetapi kita tidak mau mendengarkan. Anak muda itu begitu. Pokoknya minta didengarkan, tapi tidak mau mendengarkan. Maka mulailah kebiasaan yang baik ini. Pahami dulu, baru minta dipahami. Nah itu ya. Nah ini loh, kebanyakan orang mendengarkan untuk membalas, tapi bukan untuk memahami, ya. Oke, ini dengarkan aktif, ya, tunjukkan empati dan juga baru berbicara.
cara. Kadang-kadang itu kalau kita punya masalah, kemudian bercerita rocos. Gitu, yang rocos gitu, tapi ternyata kita tidak didengarkan. Nah, gitu. Maka kebiasaan yang baik adalah ya teman-teman kalau mau dipahami juga harus memahami orang lain ya, respect each other, understand ya, atau understood ya each other. Oke. Tadi saya bilang kalau teman-teman ingin menang, maka jangan sendirian. Harus berkolaborasi dengan teman yang lain, ciptakanlah sinergi. Kalau mungkin di sekolah ini belum, nanti kalau sudah keluar pasti akan merasakan hal-hal banyak di luar. Ya, hal-hal banyak di luar. Nah, gitu. Maka ciptakan sinergi. Nah, asah diri terus menerus, artinya jangan sudah mandek gitu ya. Saya sudah pol, jangan begitu. Harus asah diri terus menerus. Oke, bacaan saya ini kok kurang, tartilnya kurang, tajwidnya kurang. Asah diri terus menerus. Aduh, hafalan saya hari ini hanya 1 saja halaman. Besok saya akan coba target 2 halaman. Asah diri terus menerus. Memang tidak mudah, tetapi dicoba. Nah, gitu ya. Jadi semuanya memang tidak ada hal yang mudah, tetapi harus dicoba. Asah diri terus menerus. Ini yang biasanya saya berikan ke remaja semuanya. 7 Habits for Teenager ya, by Stephen Covey. Ini bagus. Sekarang teman-teman, berarti apa? Apa pesan yang bisa diambil? Kesuksesan itu akan teman-teman dapatkan dengan cara istiqomah, dengan cara konsisten. Ada makolahnya nggak tentang istiqomah itu? Ayo al-istiqomah. Itu. Khairan min alfi karomah. Nah, itu. Jadi teman-teman kalau bisa istiqomah, konsisten itu apa? Lebih baik dari ya 1000 karomah. Maka mulai dari hari ini ya, ibda binafsik, dimulai dari hari ini. Silahkan memulai dari diri sendiri untuk menuntut ilmu, kemudian membiasakan 7 kebiasaan ya, dan istiqomah, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan apa yang memang dicita-citakan.